Jemaat yang terkasih, selamat Paskah. Kita bersekutu kembali saat ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita membuka hati yang tulus dan jiwa yang tenang untuk datang kepada Allah yang Maha Kudus, serta menaikkan syukur atas berkat dan penyertaannya kepada kita hingga pada saat ini. Biarlah hati dan jiwa kita bersuka cita dalam ibadah Minggu Paskah hari ini. Setiap mata memandang lesu akan Dia yang tergantung pada salib itu. Setiap otak akan berpikir tentang cara Ia mati. Dan setiap hati akan merenung tentang apa artinya kematian Sang sumber kehidupan demi saudara dan saya. Lalu tibalah pada hari Sabat, tubuh Yesus diturunkan dari salib oleh Yusuf Arimatea untuk dikuburkan atas seizin Pilatus. Dengan hati pilu, ia membungkus tubuh suci yang telah kaku itu dengan kain lenan. Kemudian diletakkan di dalam kuburan yang baru digali. Sebuah batu besar dengan tanda cap pemerintah digulingkan untuk menutup pintu kubur. Yesus tersekap di gelap pekatnya kubur dalam kawalan ketat para penjaga.
Sungguh, ia telah mati untuk saudara dan saya. Namun kematiannya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan syukur kepada Allah. Kini Sang Putra telah menang, yang oleh maut tak terkekang. Ia menang dan hidup. Di hari Paskah ini, umat Tuhan yang bersukacita, mari berdiri menyambut kehadiran Allah dengan melantunkan pujian bersama. Kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah Minggu Paskah hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 68 ayatnya yang kedua. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Jemaat, terimalah salam. Allah yang hidup senantiasa memelihara kehidupan kita. Damai sejahteranya selalu bersama kamu. Selamat olehnya, haleluya. Maut di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Hai tinggalkan mata, ikut Dia yang menang. Bangkitlah manusia, dalam kebangkitannya. Jaga dia baik-baik. Para prajurit membawa Yesus ke halaman dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Ini jubah yang dipakai seorang raja. Katakan apa yang akan terjadi. Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Hah? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama.
Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali. Ya Yesus, kepadamu kami bertelut, memohon ampun atas semua salah dan dosa kami, sebab kami sering tidak menuruti teladan-Mu. Kami cenderung menyelamatkan diri sendiri dan enggan berkorban bagi sesama. Hati kami tertutup untuk memberi maaf kepada yang bersalah. Kaki kami berat untuk melangkah melakukan panggilan dan pengutusan-Mu. Sehingga membuat semangat kami patah karena hilang pengharapan. Semua kesalahan dan dosa membuat kami ada dalam kubur yang gelap dan kelam. Ampunilah kami, ya Kristus. Berilah kuasa kebangkitan-Mu membangkitkan, menghidupkan, dan memulihkan kami, supaya kami menjadi saksi hidup-Mu kemanapun kami diutus. Dalam nama Yesus yang telah bangkit, dengarlah seruan kami ini. Amin. Manapun bahkan neraka terendah, karena besarlah kasih-Nya diberikan putranya. Oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya di sorga terdengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Di hari Minggu Paskah ini, kami bersyukur dan bersuka cita bersama dengan segenap anggota keluarga kami, karena dalam persekutuan rumah tangga kami, Tuhan, Engkau melawat kami melalui karya kebangkitan-Mu. Dan saat ini kami akan membaca juga mendengarkan berita Paskah yang akan memberikan kekuatan, topangan, dan penghiburan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan,
marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 yang menyatakan, Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan sorakan agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kabar menyedihkan menyapa kita beberapa waktu belakangan ini. Bukan saja karena wabah COVID-19 yang mengakibatkan kematian dari saudara-saudara kita, tetapi juga wabah COVID-19 yang harus dihadapi oleh masyarakat bangsa Indonesia, juga orang-orang di dunia ini, mendatangkan banyak duka cita. Kemarin saja kita mengikuti berita jenazah korban COVID-19 yang akan dimakamkan di beberapa daerah ditolak oleh masyarakat setempat dengan alasan yang paling umum, takut terjadi penularan. Sedih memang, Ibu Bapa dan saudara-saudara, bahkan manusia yang sudah tidak bernyawa lagi ditolak jasadnya. Bisa dibayangkan saudara-saudara betapa sedih yang berlipat-lipat dirasakan oleh keluarga korban. Kematian memang merupakan puncak kesunyian. Mati dengan cara apapun
akan meninggalkan kesedihan dan kepedihan bagi keluarga, bagi teman sahabat yang ditinggalkan. Dan bagi yang meninggal, raganya sendiri sudah tidak bernyawa dan tinggal di dalam tanah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, paling manusia hanya bisa sebatas mengunjungi makam, menebar bunga, membersihkan rumput liar, atau bahkan ada yang menaikkan doa-doa. Belum selesai memang kesedihan para murid juga kerabat Yesus karena peristiwa kematian. Belum ada jawaban mengapa Yesus menderita dan mati dengan cara mengenaskan. Orang-orang yang memusuhi Yesus, mereka tertawa puas, senang. Tapi orang-orang yang menyayangi Yesus, mereka sedih, takut, bingung, bahkan kehilangan harapan. Harapan yang terhempas mencapai puncaknya ketika mereka mendengar dari seorang muda yang dijumpai di kubur Yesus. Jasad Yesus sudah tidak ada lagi di kuburnya. Dalam ayat 8 tadi dikatakan, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Batu besar penutup makam terguling. Itu pun sudah membuat mereka terkejut dan bertanya-tanya, siapa yang menggulingkan batu itu bagi kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kali ini kesepian, kesunyian menjadi milik orang-orang terdekat Yesus. Jasad Yesus hilang. Bagaimana mereka bisa mengunjungi makam Yesus? Pikiran para perempuan ini masih tentang kematian di hari kemarin. Masih tentang kubur kosong yang sekarang mereka lihat di depan mata dan tidak ada jasad Yesus di sana. Hari esok tidak mendapat tempat dalam diri mereka. Kesedihan di masa lalu menambah kekhawatiran serta kesepian di masa kini. Hari esok seakan-akan harapan itu sudah sirna. Untuk apa bicara hari esok atau masa depan? Yang mereka ingat pesan dari orang muda di kubur Yesus itu adalah di ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Dan mereka meneruskan kabar itu kepada Petrus serta murid-murid yang lainnya. Kalau dalam ayat selanjutnya dikatakan, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pesan yang sangat penting ini seolah-olah tidak dianggap penting lagi oleh murid-murid. Karena mereka sudah terbelenggu, sudah terperangkap oleh pikiran tentang kematian yang menyedihkan, serta jasad Yesus yang hilang dari kuburnya. Ada kalimat penting yang mereka belum mengerti, bahkan belum sempat mereka pikirkan. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Dalam ketakutan, murid-murid, bisa saja murid-murid berpikir, apakah ada orang yang mencuri jasad Yesus lalu dibawa ke Galilea? Ataukah makam Yesus dipindahkan ke Galilea? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pesan yang disampaikan di kubur Yesus ini jelas sekali terkandung nilai masa depan. Ya, Yesus
akan sampai lebih dulu di Galilea. Dan ini menggambarkan bahwa Yesus sudah melampaui masa lalu serta masa kini. Dan sekarang murid-murid sedang ditunggu oleh Yesus untuk memasuki masa depan bersama Yesus. Dan inilah sebenarnya pesan Paskah bagi kita sekalian. Yesus yang berjalan bersama kita, murid-muridnya, adalah Yesus yang menyertai sekaligus mendahului kita dalam perjalanan hidup kita. Bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk mempersiapkan kita di perjalanan menuju masa depan, supaya kita fokus berjalan menuju mengarah kepada Dia yang sedang menanti kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita bisa terlalu cepat berjalan, bahkan mungkin kita berlari. Kita kejar target, kita kejar waktu, kita kejar masa depan kita. Kita fokus pada usaha dan pencapaian-pencapaian diri sendiri. Tidak ada yang salah memang, tetapi yang sering kita lupakan bahwa Allah sebenarnya sungguh sabar mendampingi kita. Dia sabar menemani perjalanan kita. Dia memahami pergumulan kita. Kalau dalam gambaran seorang teolog Jepang, Kosuke Koyama, dalam bukunya yang berjudul 3 Miles on Our God, di sana dikatakan bahwa kecepatan Allah berjalan mendampingi kaum Israel selama perjalanan menuju Kanaan lebih lambat dari arak-arakan bangsa Israel yang serba tergesa-gesa untuk memasuki tanah masa depan itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, meskipun Allah sabar mendampingi kita, Dia seperti paham kecepatan langkah kita. Dia sangat mengerti kalau kita dalam perjalanan hidup ini pun harus melambat. Dia tetap ada di depan, menyiapkan masa depan kita. Masa depan yang terbaik bagi keluarga kita, bagi gereja, bagi masyarakat bangsa. Sekaligus Dia membawa supaya kita fokus kepada Dia. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur dan bersukacita tahun ini kita merayakan Paskah dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing. Karena kita masih harus melakukan pembatasan fisik atau pembatasan sosial dalam rangka kita bertanggung jawab untuk ikut merawat, memelihara kehidupan. Pesan Paskah bagi kita saat ini, yang pertama, seburuk-buruknya masa lalu kita, sesunyi-sunyinya masa kini yang kita jalani ketika saat ini kita ada dalam pergumulan, mengalami duka cita, mengalami sakit, atau anggota keluarga kita sedang bergumul dengan sakitnya, atau kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, kita kehilangan pekerjaan. Jangan sekali-kali kita kehilangan harapan. Yesus yang kita imani itu Dia sedang menunggu kita di hari esok. Paskah atau kebangkitan Yesus adalah ujian bagi kita. Apakah kita berani melangkah menuju hari esok, menuju masa depan yang telah Allah sediakan? Ataukah kita masih terus terbelenggu dengan kesalahan di masa lalu, kekecewaan dan kesedihan di masa lalu, dan terus kita memelihara kekhawatiran dan ketakutan di masa kini? Yang kedua, pesimisme merupakan perasaan atau keyakinan yang dimiliki oleh manusia sekarang ini dengan situasi-situasi yang berat. Karena kegagalan di masa lalunya, manusia bisa pesimis di hari ini. Karena hari ini tidak kunjung juga menemukan solusi atas berbagai masalah. Karena hari ini beban hidup terasa berkali-kali lipat, maka manusia
bisa pesimis memasuki hari esoknya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara memiliki harapan tidak sekedar punya rasa optimis, harapan terkait iman, meyakini bahwa masa depan kita, hari esok kita sudah dirancangkan dan disediakan Allah. Paskah yang kita rayakan ini adalah harapan. Batu besar penutup makam sudah terguling. Belenggu masa lalu serta beban masa kini sudah terangkat. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita optimisme atau kita bisa dan mampu, tetapi karena harapan kita hanya pada Yesus yang bangkit, Allah yang sudah menang atas kegelapan yang paling gelap dan maut. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, fokus hidup kita adalah Kristus yang sudah menunggu dan menanti kita dengan rancangan-rancangan indahnya. Seperti pengalaman iman Rasul Paulus yang dia tuliskan dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paskah adalah semangat baru, melangkah, bahkan berjalan dengan sukacita menuju masa depan, bukan karena kita kuat, bukan karena target, tetapi karena masa depan kita bersama Yesus sudah tersedia. Kita yang keras hati, kita yang masih menyimpan karakter lama, kita yang suka melangkah dengan ambisi, kita tetap disertainya. Atau kita yang sangat lamban berjalan, kita yang masih dikuasai ketakutan karena terfokus pada masalah-masalah apapun, kita masih didampinginya. Dan Tuhan dengan kehendaknya, Dia berjalan mendahului kita, bukan untuk meninggalkan kita, tetapi karena Dia sedang menunggu dan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita di hari esok dan di masa depan. Selamat Paskah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat menjalani hidup menuju masa depan bersama dengan Kristus. Selamat menerima berkat dan anugerahnya di hari esok dan di masa depan. Karena rencana dan rancangan terindah bagi hidup kita sudah Yesus sediakan. Amin.
Mari kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang di sorga, karena karya keselamatan sudah Engkau kerjakan dan nyatakan bagi kehidupan kami manusia. Hari ini dalam sukacita iman bersama dengan anggota keluarga di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, kami bersyukur merayakan Paskah. Kami boleh melihat betapa Tuhan mengasihi kehidupan kami. Kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu yang menjadi berita Paskah bagi kami saat ini, supaya kami terus pergi mencari Tuhan, karena Tuhan juga sudah mendahului kami untuk mempersiapkan masa depan yang indah bagi kami. Tolong kami ya Bapa, supaya kami juga setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini di tengah-tengah syukur kami merayakan Paskah bersama dengan keluarga-keluarga kami, bersama dengan persekutuan umat Tuhan. Kami mengangkat doa dan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami terus bergumul dan menaikkan doa-doa kami bagi kehidupan dunia dan bangsa-bangsa, dan juga pemerintahan Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan penyebaran virus COVID-19. Ya Allah, berikan hikmat, kekuatan, supaya mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Kami berdoa, Tuhan juga berkenan memakai para pemimpin bangsa dan negara kami, BNPB, TNI Polri, lembaga-lembaga kesehatan, dalam usaha mencegah dan menangani penyebaran virus COVID-19. Hikmat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, memampukan mereka untuk bekerja dengan baik. Kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk setiap rumah-rumah sakit, untuk para tenaga medis, para dokter, perawat, dan juga tenaga sukarelawan, mereka yang bekerja untuk membantu, untuk merawat dan melayani para pasien yang sakit. Biarlah kasih dan karunia Tuhan menaungi hidup mereka, supaya mereka juga terpelihara, terlindungi ketika mereka menjalankan tugas yang penuh dengan resiko ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, bagi pelayanan dan kesaksian gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya dalam situasi darurat COVID-19. Kami mau berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, para petugas yang mempersiapkan dan melaksanakan ibadah secara daring atau online. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan segala sesuatu yang mereka persembahkan, sehingga jemaat di rumah masing-masing boleh tetap menikmati berkat firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa di surga, bagi setiap kehidupan persekutuan jemaat-Mu, khususnya jemaat Cinere di tempat ini, untuk semua pelayanan-pelayanan yang akan kami kerjakan bersama. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami sebagai para pelayan Tuhan, para presbiter bersama dengan unit-unit misioner. Kami terus bekerja, kami terus melayani dari rumah kami masing-masing. Ya Bapa di surga, kami juga teringat bagi pergumulan setiap mereka yang saat ini sedang menderita karena sakit penyakit, karena perawatan yang harus mereka jalani di rumah sakit,
di ruang-ruang isolasi. Ya Bapa di sorga, Engkau melawat mereka. Di hari Paskah ini juga berita keselamatan itu boleh terdengar sehingga mereka dikuatkan dan ditopang. Kami berdoa untuk para pasien yang terinfeksi COVID-19, bagi orang-orang yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing atau sedang menjalani isolasi di rumah sakit. Tuhan, kuatkan mereka, berkati upaya pengobatan yang mereka jalani. Tuhan, sumber kekuatan dan kesembuhanlah yang memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita di hari Paskah ini, merayakan Paskah, kemenangan dan kebangkitan Kristus, sambil terus mengingat bahwa ada kekasih-kekasih mereka yang sudah berpulang kepada Tuhan. Di tengah-tengah duka cita ini, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, supaya mereka juga boleh melihat betapa Allah mengasihi kehidupan mereka. Kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, secara khusus di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Bagi Bapak Hatibi, Ibu Drusilla Kase, Ibu Iren Pangalila, Ibu Barbara Tyson, Pendeta AJM Lopis, Bapak Chris Lopis, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Deice Wenas Tuaidan, Penatua Yani Ligau, Diaken Weli Sahidi, Ibu Rit Kandio, Ibu Elis Soplantila, Ibu Liketu Umuri, dan juga Vikaris Ergon. Atau juga saudara-saudara kami yang lainnya yang saat ini ada dalam proses perawatan juga pemulihan. Biarlah Tuhan kasih setiamu melawat, menolong dan memulihkan setiap mereka. Bapa yang penuh dengan kasih setia, di hari Paskah ini juga kami mau berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami tahu Paskah yang kami rayakan ini juga menjadi kekuatan dan berkat untuk kami melanjutkan kehidupan di hari ini, bahkan di hari esok. Karena Tuhan sudah mendahului kami untuk menyediakan masa depan yang indah untuk kami dan keluarga kami, juga persekutuan jemaat dan kehidupan bangsa masyarakat. Bapa di surga, Engkau memberkati kiranya akan kehidupan anak-anak kami dalam studi dan pendidikan. Tuhan menolong mereka supaya mereka juga mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah mereka, walaupun dilakukan dari rumah masing-masing. Tapi semangat untuk belajar, semangat untuk terus boleh menuntut ilmu, itu terus menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami lanjut usia. Tuhan menguatkan, menghibur dan menolong mereka. Kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan kami yang harus kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami supaya sekalipun kami harus tinggal di rumah, kami tetap produktif untuk melakukan hal-hal yang baik dan mendatangkan manfaat serta berkat bagi banyak orang. Kami mau berdoa buat keluarga-keluarga, saudara-saudara kami yang tidak bisa bekerja dari rumah dan mereka harus keluar. Mereka dalam perjalanan, mereka ada di tempat pekerjaan di luar sana. Tuhan lindungi, Tuhan juga pelihara mereka supaya mereka terhindar dari segala sakit penyakit, juga dari paparan COVID-19. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga bagi kami yang sudah dipakai melayani Tuhan dalam mempersiapkan dan melaksanakan ibadah-ibadah khususnya di ibadah Paskah saat ini. Komisi Teologi bersama tim multimedia, Komisi Inforkom Litbang bersama juga para presbiter dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah saat ini. Pelkat PA, juga pianis dan pemandu lagu, semua yang sudah mempersiapkan dan memberikan dirinya untuk Tuhan, Tuhan yang memberkati. Inilah doa kami ya Bapa di sorga, bersama dengan semua jemaat yang bersuka cita di sepanjang hari ini dalam pertambahan usia. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu Greti Masi dan Saudara Yes Yurun Tarihoran,
Biarlah di dalam pertambahan usia mereka tetap setia, mengasihi dan melayani Tuhan. Juga dengan keluarga Tapilahat Temaluru dalam hidup rumah tangga perkawinan mereka, Tuhan terus anugerahkan sukacita. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa di sorga. Ampuni segenap salah dan dosa kami bawa dan kami naikkan permohonan dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. We are here to praise you. Lift our heart and sing. We are here to bring you the best that we can bring. And it is rising from our hearts, everything within us from our Father. Help us not to give you pleasure every
Fear not, ye, for we know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. Sama seperti perempuan-perempuan itu dan murid-murid Yesus yang tengah bersyukur atas kebangkitan Yesus, maka marilah dengan sukacita kita juga menyampaikan ungkapan syukur kepadanya sambil mengingat nasihat yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 7-8 yang menyatakan, "Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Ya Tuhan Allah, kami percaya semua berkat yang kami peroleh dalam kehidupan kami, itu semua karena kemurahan-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan kasih di jemaat-Mu.
dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kami sampaikan Warta Jemaat Minggu 12 April tahun 2020. Dikarenakan masa tanggap darurat diperpanjang oleh pemerintah hingga pada tanggal 29 Mei tahun 2020, maka jemaat akan beribadah di rumah masing-masing sampai masa tanggap darurat berakhir, atau ada keputusan atau kebijakan yang baru dari pemerintah, Majelis Sinode, PGI, atau Majelis Jemaat GPIB Cinere. Majelis Jemaat GPIB Cinere mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah tahun 2020 bagi jemaat sekalian. Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita semua. Demikian Warta Jemaat, terima kasih atas perhatian. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah semangat. Hidup adalah kesempatan. Hidup adalah berbuah bagi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.